Oke, kita ke latihan pertama, date and time. Di sini kita ke sheet extract. Di sheet extract ini kita akan mengisi kolom day, month, dan juga year di sini ya. Di kolom ini dari mana datanya? Dari date of hire. Jadi kita di sini punya 15 April 2021. Kita mau 15-nya di sini 4, di sini 2021 gitu. Oke, ini kita tulis sama dengan day ke G5 di sini kan. Enter, dapat 15. Kemudian bulannya sama dengan month. Kemudian date of hire 4. Sama dengan year. Masukkan G5 lagi. Dapat. Kemudian untuk mengisi bawahnya, kita bisa double klik saja. Setelah di ujung begini, tek. Sini double klik. Nah, terisi. Nah, karena kita sudah mengisi ini, kita tidak perlu lagi date of hire. Tapi kalau misalnya ini kita hapus, misalnya kita hapus yang pertama aja yang ini ya. Dihapus, ini akan mengikuti gitu. Nah, supaya dia tidak mengikuti lagi, itu kita harus menyimpan ini sebagai value. Jadi kita blok dulu dari sini, shift kanan, control shift bawah. Sudah terblok semua, kita control C. Kemudian di sebelah sini, paste value. Nah, ini. Nih, jadi dia di sini bukan rumus lagi, tadi kan sama dengan day G5 gitu kan. Nah, sekarang jadi 15, di sini langsung 4, di sini langsung 21 gitu. Jadi kalau kita ini klik di kolom G, klik kanan, delete, itu tidak akan berubah lagi nilainya di situ. Oke, kemudian kita lanjut ke sheet berikutnya, sheet combine. Nah, kalau tadi itu kita dari tanggal yang lengkap menjadi kita ambilkan perbagian day, month, dan juga year. Kalau di sini kita mau mengumpulkannya menjadi satu gitu. Jadi anggaplah kita punya data ini, day, month, dan year, dan kita mau menulis seperti yang tadi. Jadi 15/04/2021 begitu. Caranya di sini tulis sama dengan date, buka kurung. Yang pertama dia minta year. Berarti kita ke sini, kita masukkan year-nya 2021 ini kan. Kemudian titik koma. Dia minta bulan, berarti klik yang ini. Titik koma lagi, minta day, klik yang ini. Tutup kurung, enter. Jadi dapat 15/04/2021. Kita double klik ujung, kita terisi semua. Oke, kemudian kita ke sheet examples. Di sheet examples pertama kita ke subtracting and adding months di sini ya. Di sini kita mau mengurangi bulannya. Di sini startnya ini bulan yang mau dikuranginya ini 12 bulan. Kemudian yang ini startnya ini 24 bulan pengurangannya. Nah, sini kita bisa menggunakan date, startnya ini titik koma month. Kita klik yang ini, tutup kurung, dapat. Ini sama, jadi kita langsung mengisi seperti ini. Oke, kemudian half a day yang ini ya. Jadi kalau kita punya waktu gini, tanggal, ada waktunya, kita mau menambahkan setengah hari, itu kita bisa langsung, ini sama dengan diklik filenya, kemudian ditambah dengan 0,5 gitu. Itu kita dapat waktunya. Kemudian specific time. Ini kalau kita mau menambahkan waktu tertentu, gimana? Kalau tadi kan langsung 0,5 gitu, 0,5 hari. Nah, kalau kita misalnya mau menambahkan 5 jam, 15 menit, 25 detik, itu seperti yang di contoh buku, itu kita bisa menambahkan seperti ini. Jadi sama dengan waktunya sendiri, kita tambahkan dengan time. Kemudian masukkan pertama hour-nya. Kita tadi mau 5 jam, berarti 5, titik koma, minitnya 15, titik koma lagi 25 detik tadi kan. Tutup kurung, enter. Kita dapat nilainya gitu. Kemudian lanjut ke day. Ini ke sheet yang day. Di sheet yang day ini kita mau mendapatkan harinya dari tanggal yang tertera di sini. Bisa nulis sama dengan day, klik di sini, buka kurung, D2, tutup kurung, enter. Dan di sini dia masih nulis 12. Nah, kita perlu mendapatkan itu hari apa gitu kan. Nah, jadi kita ubah formatnya. Kita ke general, kemudian kita ke custom. Kita ke custom, terus cari yang DDDD. Lewat. Tidak muncul ya. Berarti tulis manual nih, DD. Nah, ini. Tulis aja manual, dapat SD. Oke, kita double klik di ujung sini. Dapat, jadi dia langsung mendapatkan harinya gitu ya. Oke, kita kembali ke kolom ke sheet examples. Sheet examples kita ke month name. Mana tuh? Main dia. Jadi dari
bulannya, yang nama bulannya ke angkanya berapa. Itu kita bisa nulisnya ini sama dengan month. Kemudian di dalamnya kita pakai rumusnya adalah date value. Kita masukkan ini Januarinya, klik. Kemudian ini memang rumusnya begini, langsung masukkan dan kemudian petik 1, petik titik kurang. Titik kurangnya 2 ya. Titik kurang 2 dapat 1. Bukan Januari bulan ke-1. Kita teruskan Februari bulan ke-2, Agustus bulan ke-8 dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya ke working days. Ini. Jadi kalau misalnya kita punya waktu projectnya tanggal sekian, ada 25 hari kerja. 25 hari kerja itu dihitungnya Senin sampai Jumat gitu. Maka kapan selesainya gitu? Ini pertanyaannya. Kita bisa menghitung dengan sama dengan workday, kemudian startnya, kita masukkan kan ini start date-nya, kemudian kita tambahkan dengan berapa hari. Ini 25 harinya kan. Kita kurung enter. Nah, dapat nilainya adalah tanggal sekian. Itu kemudian tambah yang holiday ini. Jadi kalau misalnya tadi nggak ada libur gitu. Tapi misalnya ada libur, kita bisa menuliskannya seperti ini kan. Ini kita buat array-nya. Nah, untuk menghitung tanggalnya, itu kita bisa masukkan tadi sama dengan workday, startnya ini, berapa hari kerja ini, titik koma lagi, holidays-nya itu kita blok ini. Nah, dapat array-nya, kita kurung enter. Nah, jadi dia memperhitungkan hari libur, jadi dia nggak dihitung kerja di situ gitu. Oke, kemudian start date, number of months, itu yang mana? Ini kalau melihat akhir bulannya. Akhir bulan kita bisa pakai rumus EO ini. EO month, oke. Kemudian startnya kapan? Ini start date-nya, diklik. Kemudian titik koma, month-nya ini. Itu kurang masuk. Nah, jadi Januari, kemudian tambah 2 bulan kan jadinya Maret. Nah, akhirnya Maret itu adalah tanggal 31. Nah, gitu. Jadi untuk mendapatkan itu bisa pakai EO months. Nah, kalau misalnya number of months-nya itu minus, berarti dia mundur ke belakang. Jadi April, kemudian mundur 4 bulan, bulannya itu tanggal terakhirnya kapan gitu. Kita bisa isi seperti tadi, ujung, double klik, ini ya. Jadi kalau April kurang 4 bulan kan, mulai berarti udah ke Desember. Ke Desember, akhirnya itu 31 Desember gitu. Oke, kemudian kita ke sheet employees. Sheet employees, pertama kita mau mengisi age atau umur. Ini kita bisa tuliskan sama dengan year fact. Kemudian startnya, ini date of birth-nya, tanggal lahir, diklik. Kemudian kita hitung umurnya sekarang. Nah, umurnya sekarang berarti kita pakai rumus today. Tutup buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita tutup lagi. Dapat ini year fact-nya. Jadi umurnya adalah sekian. Nah, tapi kan kita biasanya nggak ngomong umurnya 49,7 tahun gitu ya. Tapi kita menulis bisa kan bilang 49 tahun, 50 tahun kayak gitu. Jadi kita bulatkan ini dengan in. Jadi kita tambahkan di depan int, buka kurung, dan ini juga kita tutup kurung lagi. Itu jadi dia 49 tahun. Oke. Kemudian berikutnya fix with basis. Jadi kalau tadi itu umurnya dari lahir sampai hari ini juga sekarang gitu, dan today. Nah, kalau yang di sini itu kita bisa menghitung umurnya pas tanggal tertentu. Nah, misalnya tanggal ini, maka umurnya berapa waktu itu. Nah, kita bisa tuliskan. Jadi sama dengan kayak tadi, kalau dilihat sini kan in year fact gitu ya. Berarti yang sekarang kita ubah cuma ini ya, si today-nya ini kita ganti dengan tanggal ini. Kita bisa tuliskan sama dengan in, kemudian year fact, kemudian di sini start date-nya adalah date of birth ini. Kemudian end date-nya adalah ya si ini. Kita tutup lagi. Ini kebanyakan ya. Nah, ini ada 2 kurungnya. 2 kurung. Nanti berarti tahun 2025 aja umurnya akan 52 tahun gitu. Oh, ini kalau kita teruskan dia ngambilnya bukan ini lagi kan. Harusnya kan ini tanggal ini yang dipakai kan. Nah, berarti kita harus ngelok ini rumusnya. Jadi I3 nggak bisa dibiarkan begini, tapi kita kasih lock. Jadi kita pakai F4 atau Fn F4. Kemudian kita ulang di sini. Nah, baru benar. Jadi yang manapun dia tetap ke I3 gitu nih ya. Acuannya di sini juga sama I3.
Gitu. Kemudian kita isi lagi yang di sini. Di sini kita akan menggunakan date div. Date div itu ini ya, sama dengan date div. Soalnya emang nggak muncul tandanya di Excel, jadi kita bisa menggunakan itu tanggal si date of birth-nya. Kemudian ke sekarang, today. Lalu di sini kita tulis Y begini. Nah, kalau begini kita bisa mendapatkan nilainya itu 49. Ini kalau saya bukakan di sini. Ini ya. Nah, untuk dative. Jadi dia Y-nya itu di sebelah sini ya, ini. Berarti Y itu adalah tahun. Kalau M month, kemudian kalau D listnya. Terus MD seperti ini, YD, YM. Ini yang akan kita pakai. Nanti kita pakai Y sama YM. Jadi tahunnya, kemudian sisa bulannya gitu. Ini ya, kalau misalnya kita tuliskan jadi ini Y begini. Kalau kita tuliskan YM 8. Nah, jadi dia 49 tahun 8 bulan gitu. Nah, kita mau menuliskan di sini Y dan M ini maksudnya berapa tahun berapa bulan gitu kan. Jadi kita bisa nulis di sini Y dulu. Kemudian kita akan menggabungkannya. Kita tulis dengan dan. Kemudian spasi years, jadi berapa tahun kan. Spasi lagi. Kemudian dan lagi. Kita sambungkan tulisannya. Kembali ke tadi. Date div. Buka kurung. Seperti tadi. G5 lagi. Kemudian titik koma today. Buka kurung tutup kurung. Ini sama, cuman sekarang masukannya YM. Sudah tutup ketiknya, kita tutup, lalu ditambahkan berapa bulannya kan? Bukan berapa bulannya, tulisan bulan gitu. Dan kemudian spasi month. Gitu. Seperti ini, di enter. Nah, jadi kita dapat 49 tahun 8 bulan. Jadi ininya untuk mendapatkan 49, kemudian tulisan tahunnya ini kita tulis di sini. Dan ini berapa bulannya didapatkan dari sini. Dan ini tulisan bulannya, penghubungnya dengan dan ini ya. Ini dan, ada dan juga di sini. Gitu. Jadi dia umurnya adalah 49 tahun 8 bulan. Kita isi lagi yang bawahnya. Nah, kita akan mendapatkan seperti ini. Itu kemudian retirement date-nya, tanggal pensiun. Tanggal pensiun kita bisa tuliskan di sini sama dengan e-date. Ini kan start date-nya kita masukkan dari si umur. Nih, dia tanggal lahir, kemudian kan dia mintanya bulan. Nah, misalnya kita anggap di sini dia retire-nya itu umur 65. Umur 65 tahun, berarti kan 65 dikalikan dengan 12 kan, karena 1 tahun 12 bulan. Maka kita tuliskan titik koma, kemudian 65 tahun dikalikan pakai bintang ini 12. Oke. Nah, kemudian ini masih formatnya general. Kita harus mengubah ini ke short date. Ini, maka dia akan retire pada tanggal 25 September 2038 gitu. Ini. Kemudian years to retirement. Years to retirement kita bisa pakai kayak tadi sama dengan in ini sebanyak koma-koma, kemudian year frag, terus today, jadi startnya dari hari ini. Kemudian end date-nya itu di yang retirement tadi. Tutup kurungnya 2 ya. Ya, tutup kurungnya 2. Jadi jarak antara 2 ini. Itu dia berarti masih 15 tahun lagi kan, karena ini masih 2023. Ini terus kan sudah habis. Nah, ini sudah retire ya satu ini. Ini masih lama gitu dan seterusnya. Kemudian ini untuk mendapatkan last day dari bulan dia retire. Ini panjang nih rumusnya, langsung kopas aja buku halaman 375. 375. Ini ya. Kita copy. Kemudian kita ganti koma dengan titik koma. Setelah itu titiknya dihapus.
4. Nah, kita masukkan di sini. Ini ya. Rumusnya seperti ini. Nah, ini kan tadi 65 tahun. Jadi kita harus ganti nih. 65 tahun retire-nya. Ini 60 tahun, jadi 65 tahun. Ini, jadi tadi kan retirement date-nya 25 September 2038. Septembernya itu tanggal terakhir adalah tanggal 30 di sini itu. Ini Januari, maka tinggal 31 Januari. Kemudian ini Juni, tanggal 30 Juni, begitu. Oke, itu. Kemudian kita ke examples lagi. Di examples, days between. Gimana tuh? Oh, ini masih kurang tadi ya? Payment dulu, belum kan ya? Ini sama kayak sini tadi. Apa namanya? Date ya. Sama dengan kok itu lagi. Sama dengan date startnya ini, kemudian berapa bulan ini. Nah, karena dia itu kalau kita teruskan dia apa namanya masuknya ke sini gitu ya, nggak tepat kan, kita harus ke yang 6 ini kan. Jadi kita di sini kita lock, jadi pakai F4 atau FNF4. Kemudian kita benarkan di sini. Oke, tadi kurang tuh. Kemudian tadi kita mau ke days between, mana tuh? Days between dia mau mendapatkan berapa hari diantaranya. Ini sama dengan days 360, kemudian start date-nya ini, kemudian titik koma, end date-nya yang ini, titik kurung enter. Berarti sini di antara dua tanggal ini ada 202 hari. Udah, gitu aja. Kemudian kita ke time. Nih, time. Di time itu kalau dilihat di sini dia 0,25 general. Kalau kita lihat versi time-nya itu dia 6. Itu karena satu hari 24 jam. Jadi kalau seperempat kan 0,25 seperempat ya. Itu dia adalah 6 gitu nilainya. Tuh, kemudian kita ke total time. Ini total time. Kemudian kita akan memformatnya. Ini kita format, kita blok, kita ke sini ke custom. Nah, di custom ini kita akan menulis mirip begini ya, tapi kita cukup sampai menit. Ini jadi kurung yang kotak ini A untuk jam kan, hour, dan tutup kurung, titik koma, titik 2, kemudian ini untuk menitnya. Oke, kita dapat bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita ke paste, sheet yang berikutnya, sheet paste, ke A11. Nah, di A11 kita tulis misalnya angka tertentu, misalnya kita ambil 24. Ini maksudnya kita mau mengubah semua angka yang di dalam sini itu menjadi dibagi nilai ini gitu. Jadi bukannya kita bagi dulu baru kita pindahkan nilainya, tapi bisa langsung dari sini gitu. Caranya kita blok dulu yang mau kita bagi ini. Jadi DF dengan D2 sampai ke F9. Kemudian kita akan klik ini paste spesial. Oh, kita belum mengkopinya. Ini kita jangan lupa di copy dulu ya. Ctrl C. Ini kita blok. Paste spesial, baru kita klik divide. Ini karena kita mau membaginya gitu kan. Kalau multiply itu berarti dikali. Nah, ini kita klik. Nah, jadi nilainya langsung nilai tadi dibagi dengan 24. Nilai tadi dibagi dengan 24 dan seterusnya. Ini kita bisa ke format time. Nah, sekarang dia bentuknya akan menjadi jam. Kalau tadi ini 4-nya kan 4 juga nih. Tapi itu 4-nya tidak dianggap oleh Excel sebagai waktu gitu. Oke, kalau sekarang udah dianggap sebagai waktu. Terus kita ke ini masih di time. Oh nih, sekarang kita ke time C23. Oke, C23 ini mau mengubah yang di sebelahnya sama dengan in numbernya nih. Kemudian D23. D23 itu kita mau mengurangi antara yang D dengan T. Nah, baru kita format ini sebagai waktu. Nah, jadi bedanya sekian. Kemudian D17 sampai D8, D berapa? D12 sampai D17. D ini
Ini dia ada bentuknya seperti waktu, dengan seakan-akan waktu titik 2 begini, tapi kalau lihat dia nggak rata kiri, rata kanan seperti yang lain-lainnya, dia rata kiri. Nah, dia menunjukkan kalau dia itu teks gitu kan. Kalau kita lihat juga tulisannya itu adalah teks. Maka kita harus mengubahnya, mengubah formatnya menjadi ke time. Nah, diubah ke time, tapi dia masih nilainya begini. Kalau kita coba sum atau kita coba totalkan, masih 0, berarti dia belum dianggap sebagai waktu gitu. Nah, kita coba di sini di E12 istilahnya itu sama dengan time value, baru kita ke sini. Nah, ini harusnya bukan teks ini ya. Kita ubah dulu ini menjadi time sama dengan time value D12. Nah, sekarang dia udah posisinya di sebelah kanan, berarti sudah dianggap sebagai waktu ini. Kalau kita coba totalkan dengan sum, nah ini sudah bisa dihitung gitu ya. Oke, kemudian kita juga bisa menghitung itu. Misalnya kita punya di GSP ini ya, ini punya waktu, kita mau ngitung, kita bisa langsung alt, kemudian sama dengan, jadi langsung ngebaca array-nya tuh ini gitu, kita langsung enter bisa. Gitu, lebih pendek. Oke, itu untuk yang date and time. Berikutnya kita ke mana nih? Maths Winery. Kita keluar. Maths Winery. Maths Winery. Yang pertama apa ini? Kita format data dulu. Nih, format data ini tabel. Kita format datanya sebagai tabel. Kita bisa kita ke insert ini. Insert, kemudian table. Itu bisa, atau langsung Ctrl T saja. Ctrl T, kemudian dia nanyakan data tabel kita tuh yang mana? A1 sampai ke K145 apa sudah benar? A1 kan benar mulainya. Kemudian sampai ke K145 ya. Di sini ya benar. Apakah tabel ada headernya? Ini kan ada nih. Year, season, when, dan seterusnya, berarti oke. Oke, sekarang dia sudah menjadi tabel. Kemudian kita ganti namanya menjadi wine cells. Gitu. Kemudian kita akan menambahkan pivot table di menu di worksheet yang baru. Nah, berarti kita ke insert pivot table. Ini tabelnya sudah terpilih. Kita masukkan ke new worksheet gitu kan. New worksheet. Oke. Oke. Kemudian kita ganti namanya. Sheet 1 kita pindah dulu ya ke sini. Kita ganti misalnya pertama ini adalah profit. Kemudian kita copy ini menjadi copy 2 kali. Kita bisa ini yang pakai klik kanan, move or copy gitu kan. Baru pilih yang copy, atau kita bisa langsung juga di sini control klik baru kita drag. Itu. Control klik drag. Nah, jadi langsung. Gitu. Kita ke profitnya sekarang. Ke profit itu pertama kita pilih di sebelah sini ada tanda ini tools. Kita pilih yang ini field section and array section side by side. Kalau belum terpilih, nah dipilih ya side by side nih jadinya. Oke, kemudian di buku halaman 388 coba kita lihat. Nih, kita mau membuat tabel seperti ini. Jadi ada regionnya east, north, south, west. Kemudian di sebelah kanan sini ada nama-nama labelnya. Isiannya adalah si profit. Oke, kita membuat seperti ini. Berarti pertama kita lihat dia ada row-nya. Yang menjadi bagian row adalah si regionnya kan. Ini kan dia row nih. Ini row label region. Kemudian yang ini ya, lihat nih row-nya region. Kemudian di kolom ada label. Kan jadi kolom. Untuk value-nya sendiri atau angka yang ada di dalam tabel ini adalah profit. Nah, jadi kita masukkan profit di sebelah situ. Oke. Ini kalau misalnya belum muncul, ini kita misalnya tertutup begini ya. Itu kita bisa klik di sini field list. Oke, pertama row-nya adalah region. Ini kita pindahkan
row ke region sebelah sini. Terus kita punya untuk kolomnya itu label, dan untuk value-nya profit. Kita drag saja seperti ini. Ini kalau lihat ini semua dari sini ya, data dari sini. Jadi kita punya di sini kan tahun, season, winery-nya apa, label, region, dan seterusnya. Nah itu yang kita mau ambil datanya dibuat ke pivot table. Yang pertama seperti ini. Kemudian kita ke design, ini design, report layout, baru kita pilih yang tabular form seperti ini. Nah ini jadinya. Kemudian kita pilih ini, klik kanan, diisinya ya. Show values as ya. Jadi kita pilih di salah satu di sini, misalnya di sini kita klik kanan, tunjukkan nilainya sebagai persen. Jadi kalau di buku dia minta dalam persen grand total. Nah, kita ambil aja persen grand total. Jadi baru berubah nilainya menjadi sekian. Kemudian kita akan mensortir ya. Ini ngurutkan dari besar ke kecil. Jadi klik kanan, sort, largest to smallest. Nah, seperti ini hasilnya. Ini untuk profit. Kemudian kita ubah yang tadi profit 2 ini. Double klik, kita ganti namanya menjadi case atau cases. Kemudian kita bisa masukkan nilainya. Kalau kita lihat di sini, bentar, ini kan profit. Kemudian yang berikutnya itu dia mau minta seperti ini case-nya ya. Jadi ada season, ada jumlah case yang terjual, ini jenis winery-nya, ada match, ada prominent gitu. Kita mau buat itu pivot table-nya seperti apa. Ini kita masukkan row-nya adalah winery dan juga season, tadi kan ada season. Kemudian untuk value-nya kita butuhkan adalah case-nya, case sold ini. Masukkan. Lalu kita akan membuat seperti tadi. Jadi ke design, report layout, tabular form. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini kalau mau dituliskan ribuannya gitu, kita bisa blok. Kemudian kita ke home, dari general kita ubah menjadi number, kita bisa langsung sini. Ini kan number, baru kita tanpa desimal, jadi 0 di sini. Di sini kita pakai 1000 operator, jadi kelihatan kalau 1000, 8000 gitu kan di 8.135. Oke, nah jadi dapat ini pivot table untuk yang case. Oke, kemudian kita ke tabel atau sheet berikutnya, ke profit. Kita double klik, ganti menjadi revenue. Revenue, kalau kita lihat di sini, revenue. Nanti dia mau buat seperti ini. Udah nggak keterangan dari sini. Ini ya. Untuk revenue, masukkan label untuk row, dan nilainya adalah ya revenue tadi. Oke. Nanti kita masukkan row, di bagian row ini, masukkan labelnya. Itu kemudian untuk value-nya adalah revenue. Nah, kita drag saja, maka dapat nilainya seperti ini. Nah, ini, jadi sudah ada 3 tadi ya. Dia minta satu lagi reportnya. Create one more report, jadi kita insert pivot table lagi, buat namanya date sold. Isiannya ini cash sold dan years. Oke. Di sini insert pivot table, di new worksheet lagi. Ini setelahnya revenue, date sold. Date sold, kemudian apa tadi dia minta tuh? Tahun dan juga cash sold-nya. Oke, ini years. Ke row ya, karena dia isiannya ke bawah. Row, kemudian oke, berarti ini values. Ini isian untuk sheet yang ini. Kemudian kita buat masing-masing ininya, masing-masing chartnya. Nah, untuk membuat chartnya itu pertama ini isiannya adalah A4 kan, region ini sampai ke D8. Ini kita blok. Kemudian kita akan membuat insert pivot chart gitu. Insert pivot chart. Untuk yang ini kita pilih
stack kolom. Ini karena di contohnya dia kita mengikuti contoh hasilnya dia ini kan. Ini dia stack. Yang ini apa nih? Cluster. Terus yang ini bentuk donat dan yang lain gitu ya. Yang terakhir ini. Oke, kita ikutin. Ya, jadi udah seperti ini tampilannya. Ini kita pilih stack tadi. Oke. Nah, kita akan dapat dia seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan chart title. Ini kita bisa isi nilainya adalah profit. Oke, kemudian masukkan tabelnya. Isinya yang enak nih. Di sini. Masukkan data label. Di sini data label. Terus ini centang aja. Cuman kan ini jadi ada koma persen gitu kan. Bahkan tadi di contohnya dia langsung aja 12% misalnya gitu. Jadi kita klik saja. Kemudian kita ke number. Terus di sini kita pilih yang percentage. Kan dia 12% kan. Percentage tapi tanpa desimal gitu. Nah, yang lain pakai cara yang sama. Diklik. Kemudian ke number. Ini ke sana. Persentase 0. Dan ini lagi terakhir. Number. Persentase 0. Oke. Itu untuk profit. Selanjutnya kita ke case. Kita tutup dulu. Nah, untuk case itu kita pilih dari A3 ini sampai C13. Ini yang akan kita buat apa namanya sebagai chart gitu. Jadi kita ke insert, pivot chart. Nah, kalau ini kita pilihnya yang cluster nih, yang defaultnya cluster. Kemudian kita tidak perlu yang ini total ini kan. Kita bisa tutup nih legendnya. Itu judulnya kita bisa ganti mengikuti yang contoh di buku. Double klik aja. Cases sold or capitalism ya. Cases sold or winery. Gitu. Ini saya posisikan di sini. Nah, tadi sudah profit, cash sold per winery, baru kita ke revenue. Revenue itu kita pilih A3 sampai B6. A3 sampai B6. Terus kita ke insert, pivot chart, donut. Kita pilih donut. Itu adalah pie. Pie, donut, oke. Ini kita tambahkan dulu data labelnya. Data label yang callout nih, mirip sama itu. Kemudian kita tidak perlu legend. Totalnya kita bisa ganti judulnya. Jadi revenue per label. Ini saya cut dulu biar posisinya di sini. Oke. Kemudian ke dead sold. Dead sold itu A3 sampai B5 di blok, kemudian insert, pivot chart. Yang ini kita pilih line. Ini berarti line. Ini kan. Kemudian kita oke. Terus kita tambahkan data label. Terus legendnya tidak perlu. Dapat nilai seperti ini. Ini kita bisa ganti atasnya. Dia menjadi cash sold per year. Nah, mirip-mirip begini lah sudah. Ada profit, bentuknya begini. Cash sold per winery, revenue per label, cash sold per year. Nah, kita akan memasukkannya ke dashboard seperti ini. Jadi, kita copy ke sheet berikutnya. Saya posisikan dulu di sini. Oke, kemudian kalau dilihat di sebelah sini ada SSD dashboard. Nah, kita masukkan dia ke dalam sini. Kita masukkan itu di ini ya, profit. Kita copy SSD dashboard. Kita paste di sini. Misalnya saya ubah semuanya menjadi ini ya, ukurannya supaya tidak terlalu besar. Misalnya di sini 11 cm. Terus kita punya case. Nah, case kita paste juga di sini. Besarnya
11 cm. Nah, ini kita posisikan gara-gara rapi di sini. Dikit lagi. Oke. Ini juga di sebelahnya. Ini karena kita nanti di sebelah kiri itu akan memasukkan slicer ya. Masukkan slicer, jadi ini aja. Kemudian berikutnya tadi profit, cash, revenue, Ctrl C, Ctrl V. Ini format 11 cm. Posisi di sini terus. Oke. Dead sold terakhir. Ctrl C, Ctrl V. Ya, lumayan lah. Cuma kalau dilihat di sini ada kelebihan nih ininya. Coba kita ke profit, kita perbaiki dulu. Ini double klik ya. Double klik ke bawah, number. Nih, tidak usah pakai ini, jadi 0. Nah, jadi itu. Ini bagus gitu ya. Ctrl C. Nah, ini kita hapus. Ini kita masukkan. Jadi posisinya di sebelah ya. Oke. Ya, sudah lumayan. Ada apa namanya, chartnya di sebelah sini ya. Nah, berikutnya kita perlu menambahkan ini slicer dan juga timeline. Nih, jadi ini fungsinya adalah untuk jadi sekali klik itu kan langsung dia mengupdate hasil-hasil di sini gitu. Lebih bagus daripada kita menggunakan filter kan. Itu kemudian ini kita hilangkan dulu atau kita hide dulu grid line dan juga heading supaya kita tampilannya itu menjadi lebih profesional. Nah, ini nanti kita ke view. Kemudian di bagian show kita uncheck grid line dan juga ini kan kalau dilihat kan ini tadi ada kotak-kotaknya, jadi tidak ada. Kemudian heading tadi begini, itu bisa dihilangkan. Nah, gini tampilannya. Kemudian kita akan menambahkan slicer. Kita klik satu, kemudian insert di sini ya, bukan di insert ya, di pivot chart analyze. Baru kita insert slicer di sebelah sini. Insert slicer. Kita pilih di sini ada winery, ada season, ada region. Nih. Sesuai contoh yang di contoh yang di sini. Ya. Kan ada season, ada region, ada si apa label ya. Bukan label, winery. Season, winery, dan juga region. Oke. Nah, muncul seperti ini. Kita bisa merapikan ini. Yang paling atas tadi winery-nya. Ini winery. Ini terlalu besar juga. Bisa kita perkecil. Ini 2. 4,5. Yang kecil yang kalau 2. Ini kemudian region. Oh, I see. Masalahnya ini. Kita nggak perlu teks ini ya, winery, season, dan region. Kita bisa memperkecil ini. Klik kanan, display header, kita tutup. Nah, sekarang dia bisa lebih kecil. 2. Sama ya. Kita klik kanan, slicer setting, display header di uncheck, oke. Ini kita ubah dia menjadi 3,5 dan 4,5. Arrow di sini. Terus yang season, klik kanan. Ini coba kita tutup. Ini kita ganti lagi. Ini jadi dia tidak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu makan tempat. Oke, misalnya yang pertama itu biar aja lah biru ini. Yang berikutnya mungkin kita ganti warna sebelahnya. Ini biar lebih colorful. Nah, itu. Kemudian kita akan menambahkan timeline. Kita ke pivot chart analyze, insert timeline. Ini kita cuma punya satu, jadi kita centang dan oke. Ini, kemudian kita akan pindahkan dia ke bawah. Oh, ini ada headernya kah? Ada ya, dead sold gitu. Kita biarkan, dia panjang. Ini
kita ganti yang ini ya misalnya. Nah, jadi bagus ya. Ini adalah apa namanya, timeline kita. Timeline. Kemudian berikutnya kalau kita coba ya, kan dia kayak untuk memfilter gitu ya, untuk memfilter. Tapi kalau misalnya kita ngeklik di sini, misalnya yang ini kan apa namanya, oke yang sebelah sini ya, dia bekerja di sini. Nanti ini kita klik kontrol, tekan lagi untuk memilih semuanya. Nah, tapi kalau yang lain dia nggak ada pengaruhnya. Kita klik yang outcome di sini. Dia cuma mengupdate yang di profit. Padahal kan di sini bukan di sini kan kita perlu auto, tapi di sebelah sini kan. Nah itu jadi kita harus menghubungkan slicer ini bukan cuma dengan yang tadi, kan kita tadi mulai dari sini kan klik ini baru kita pivot set analyze insert slicer. Nah itu jadi connect ke sini aja. Kalau kita juga perlu dia connect ke yang lain-lain gitu. Ini kalau sudah begini kita kontrol ya, klik kontrol, klik kiri, kontrol, klik kiri, kontrol, klik kiri. Jadi semuanya terpilih. Nah udah gitu kita apa namanya, connect lagi ya. Jadi kita ke sini slicer, kita pilih slicer report connection. Kita pilih semuanya. Jadi bukan cuma ke profit, tapi ke yang lain juga. Juga sama, salah. Ini diklik slicer report connection, pilih yang lain juga selain profit. Oke, ini juga sama, report connection. Oke. Ini sudah, kemudian apa namanya, kita bisa mengganti, ini untuk tema aja sih, untuk warna gitu ya. Jadi kita bisa ke bagian page layout, langsung ganti tema di sini. Ini ada banyak tema yang bisa kita gunakan, misalnya saya ambil yang awal aja, yang office, seperti begini. Dia akan langsung mengupdate semuanya. Seperti itu. Kemudian untuk match winery sebenarnya sudah, ini kita hapus saja, tidak ada sheet kosong. Klik kanan delete gini ya. Oke. Seperti itu. Terus kita berikutnya ke split data. Jadi di split data ini kita sudah punya pivot table yang kita mau nge-split dia gitu, bagi-bagi gitu. Kita pilih salah satu, kita klik aja kan, satu sel, kemudian kita ke pivot table analyze. Di sini pivot table, option, show report filter page. Ini oke. Nah, dia akan membagi ini tahun 2019, ya 2020, 2021, 2022 gitu. Oke. Itu untuk nge-split. Kemudian untuk berikutnya terakhir pivot formula. Nah, kita akan mengisi ini. Jadi kalau cap 7 Januari kita mau 11.1. Februari masuk 11.50 dan seterusnya. Kita langsung aja sama dengan ke sini. Ya, otomatis dia masuk data karena dia sudah bentuknya pivot table gitu kan. Kita enter, dapat nilainya. Tapi ini nggak bisa kalau kita terusan ke bawah atau ke samping. Nih, jadinya dia akan tetap sama. Karena dia yang masuk di sini cap 7, default 1. Cap 7, default 1. Kita geser ke samping juga nilainya akan salah gitu. Jadi kita harus mengubahnya. Jadi yang cap 7 yang tulisannya hardcode di sini itu harus kita ubah. Kita hapus, tablock ya. Dihapus, kita ganti dengan cap 7 dari sini. Dan dia kalau dia geser kan dia akan ngikutin dari Noah, geser ke Merlet juga. Satu lagi yang ini. Jadi tidak boleh satu yang hardcode begini, kita tulis dengan misalnya row. Jadi row itu untuk menunjukkan apa namanya, untuk menghitung row keberapa. Jadi misalnya kita tulisnya ini A1 ini kan, berarti row berapa A1 itu kan 1. Tapi kalau dia geser ke A2, A3 dia akan menjadi hasilnya menjadi 2 dan 3 juga gitu kan. Jadi bukan stuck 1 terus gitu. Kita tutup. Jadi kalau ini kita tarik ke bawah. Oh, masih ada yang kurang. Ininya, ada 13-nya jangan lupa. Jadi kalau misalnya tadi kita teruskan ini jadi B14, di sini jadi B15. Jadi ini kita apa namanya, kasih tanda dolar, tarik, nah sudah sesuai. Misalnya cap 7 Maret, ini kan 773. Kita geser ke kanan, misalnya Merlat Februari 2846. Coba kita cek Merlat Februari 2846 ya, sudah sesuai ya. Itu caranya. Oke, itu